Satu hari Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan di salah satu gunung di tanah Moria. Dan Abraham tanpa komplain, tanpa tanya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan tanpa memberitahu Sarah. Keesokan harinya, pagi-pagi, dia dan Ishak berangkat ke tanah Moria. Melihat ketaatan Abraham, maka Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan selain berjanji, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kita akan baca ayatnya setelah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu akan memperbaharui cara kami berpikir. Membuat kami semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 16 sampai 17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji yang luar biasa, bukan hanya karena dibuat antara Tuhan dan Abraham saja, tetapi kepada seluruh keturunannya. Apa hubungannya dengan kita sebagai orang percaya? Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Walaupun saudara bukan orang Yahudi, kalau saudara sudah lahir baru, maka saudara adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita bukan SKSD loh, bukan ngaku-ngaku, tapi firman Tuhan yang mengatakan hitam di atas putih, tidak bisa diubah, sah secara de jure. Jadi janji ini berlaku buat saudara dan saya. Amin. Saudara percaya? Bisa angkat tangan yang percaya? Janji ini adalah janji yang luar biasa. Karena di dalam janji ini Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Perlu nggak Tuhan bersumpah? Kenapa sih orang suka bersumpah? Untuk meyakinkan orang bahwa dia tidak mungkin melanggar janjinya. Orang perlu bersumpah karena tidak selalu kita bisa menepati janji kita. Sedangkan Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin berdusta. Jadi sebenarnya dia tidak perlu bersumpah. Tetapi dia memposisikan dirinya sebagai manusia yang sulit percaya. Agar kita, saudara dan saya, tidak ragu-ragu akan keseriusan janjinya ini. Apakah sampai di sini saudara masih ada keraguan-raguan akan janji Tuhan ini? Kalau saudara masih ragu-ragu, ingat satu hal lagi. Bahwa demi janjinya ini Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus mati buat kita. Saya masih ragu-ragu Pak, masih ragu-ragu. 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, Allah telah memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sehingga hari ini kita tidak lagi punya alasan untuk meragukan janji Allah ini. Amin. Ini adalah hal yang pertama yang Tuhan ingin saudara pegang hari ini. Supaya apa? Supaya saudara tidak takut. Apa? Tidak takut. Sekali lagi, supaya saudara tidak takut. Tuhan tidak mau saudara takut. Dia tidak pernah memberikan roh ketakutan. Alkitab berkata, bencana alam, pandemi, masalah ekonomi, perang, dan lain-lain adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Tuhan tidak mau kita takut, makanya diingetin janjinya. Yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya mengalami janji Tuhan tersebut. Sama seperti Ishak, anak Abraham, keturunan Abraham.
mengalami janji Tuhan tersebut. Kejadian 26 ayat pertama saya bacakan buat kita. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Karena diperingatkan Tuhan supaya tidak pergi ke Mesir, Ishak tetap tinggal di Gerar. Dan Tuhan berjanji akan menepati sumpah yang dibuatnya dengan Abraham. Nah, apa yang dilakukan Ishak di Gerar? Ayat 12-14 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, Ishak, menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 18-19, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Alkitab berkata, Ishak melakukan dua hal. Yang pertama dia menabur, yang kedua dia menggali sumur-sumur. Rahasia kenapa Ishak diberkati Tuhan adalah karena dia memiliki janji Tuhan. Tapi kalau dia tidak menabur, apakah dia akan mendapatkan hasil 100 kali lipat? Kalau dia tidak menggali sumur-sumur, apakah dia akan mendapatkan mata air yang berbual-bual airnya? Sebagai orang percaya yang hidup di perjanjian baru, kita memiliki lebih dari 8.000 janji Tuhan di Alkitab. Dan setiap janji perlu diterima dengan iman. Artinya, yang pertama kita harus tahu dan percaya kepada janji-janji tersebut. Tetapi juga kita harus bertindak untuk menerimanya atau mengambilnya. Sama seperti Ishak menabur di masa-masa kekeringan, di masa kelaparan, dan dia menuai 100 kali lipat. Demikian juga kita baru bisa merasakan berkat Abraham tersebut ketika ada pada masa kekeringan. Kalau bukan pada masa kekeringan dan kita menabur lalu menuai 100 kali lipat, orang yang tidak percaya juga mungkin mengalaminya. Tetapi ketika semua orang menghemat secara luar biasa pada masa kekeringan, kita sama seperti Ishak justru menabur di masa kekeringan dan kita akan menuai 100 kali lipat. Baru kelihatan bedanya antara keturunan Abraham dan yang bukan. Alkitab berkata Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tahu dari mana? Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kalau orang Filistin, musuh Ishak, bukan keturunan Abraham, bukan orang percaya, sampai cemburu atau iri, maka pasti hasil yang diperoleh bukan sedikit. Rahasianya, yang pertama ada janji. Yang kedua ada iman atau tindakan. Hari-hari ini adalah masa-masa di mana seharusnya kita, anak-anak Tuhan, menabur dan menggali atau bekerja dan menabur. Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita, keturunannya, juga diberkati untuk menjadi berkat. Jangan pesimis dalam bekerja karena ada janji Tuhan. Ada mata air yang membual di dalamnya. Jangan takut menabur karena kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Punya sedikit, tabur semampunya. Tapi jangan tidak menabur. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tuhan melihat persentasenya. Persepuluhan bukan taburan. Itu kewajiban, itu milik Tuhan. Saya dengar dari istri saya di IG ada panti-panti asuhan yang tidak menerima donasi lagi
karena donatur-donatur pendapatannya mungkin menurun. Anak-anak kecil makan dengan menu sangat sederhana. Saatnya kita berkorban, menurunkan standar kita supaya bisa lebih banyak menabur. Yang tadinya setiap hari makan di luar, kalau 1 minggu kita kurangi 1 sampai 2 kali saja. Dalam sebulan kita bisa punya tambahan dana untuk menabur. Kalau kita setia dalam taburan yang kecil, saya percaya bulan depan kita akan punya taburan yang lebih besar. Kalau saudara bisa dipercaya dengan yang lebih besar, Tuhan akan memberkati saudara sangat besar. Gereja kita belum besar, masih pos PI. Tetapi setiap bulan kita menyisihkan dana untuk LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk badan misi, untuk menara doa kota, untuk baksos, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan. Makanya saya tidak heran kalau selama pandemi ini kita tidak pernah kekurangan, malah berkelebihan. Makanya kita bisa membantu orang-orang di luar jemaat yang terpapar COVID. Kita bisa terlibat dalam aksi sosial di luar gereja kita. Semua itu bukti Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Apa akibat dari Ishak menuai 100 kali lipat? Apa akibat Ishak mendapatkan mata air yang berbual-bual airnya? Kejadian 26 ayat 26 sampai 33 mengatakan, datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkan Ishak bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamanya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika kita menabur, ada kesempatan buat kita bersaksi, memberkati, dan menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita hidup rukun, pemazmur berkata, kesanalah berkat-berkat diperintahkan. Pada hari Ishak berdamai dengan Abimelekh, pada hari itu hamba-hamba Ishak menemukan sumur yang melimpah airnya lagi. Pak, pekerjaan saya sederhana, saya bukan pengusaha. Bagaimana Tuhan akan memberkati saya? Apapun pekerjaan saudara, asal saudara milik Kristus, saudara adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji yang sama dari Tuhan yang sama. Jangan bingung bagaimana Tuhan memberkati saudara. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan saudara. Ishak yang menabur, siapa yang membuat hasilnya 100 kali lipat? Tuhan. Buktinya orang Filistin iri, artinya mereka juga menabur, tapi hasilnya jauh lebih sedikit daripada Ishak. Ishak menggali sumur-sumur lama yang sudah ditutup, artinya sudah tidak ada airnya. Siapa yang membuat sumur itu ada mata air dengan air yang berbual-bual? Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati? Itu bukan urusan kita. Bagian kita menabur dan bekerja. Bagian Tuhan melipat gandakan dan memberkati. Saya punya 2 anak di Jakarta. Pada masa pandemi, tugas mereka adalah mengerjakan tugas mereka masing-masing. Yang satu sekolah, yang satu WFH, menulis buku. Semua kebutuhan mereka adalah tanggung jawab saya sebagai orang tuanya. Tugas saya adalah memantau kegiatan mereka dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi.
Selama ini mereka tidak pernah tanya, dari mana saya mendapatkan uang? Itu urusan saya, orang tuanya. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Allah mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janji-janjinya bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Mempercayai janji ini bukan serakah, bukan teologi kemakmuran, tetapi iman. Lebih percaya kepada firman Tuhan dari apa yang bisa kita pikirkan dengan logika kita. Disebut iman karena tertulis di dalam Alkitab, dan dalam situasi seperti ini rasanya tidak mungkin. Tapi jadi mungkin karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemarin saya menerima WA tentang seorang wanita yang memecahkan rekor lari 400 meter di Olimpiade Tokyo. Saya ingin mengutip kata-katanya buat kita semua. Records come and go. The glory of God is eternal. I no longer run for self-recognition, but to reflect His perfect will that is already set in stone. I don't deserve anything, but by grace through faith, Jesus has given me everything. Rekor datang dan pergi, tapi kemuliaan Allah kekal. Saya tidak berlari untuk mendapatkan ketenaran, tetapi untuk menggenapi kehendaknya yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan. Saya tidak pantas mendapatkan apapun, tetapi oleh karena kasih karunia melalui iman, Yesus telah memberi saya segalanya. Kita semua diberi kuasa untuk berbuah, untuk hidup berkelimpahan. Bukan untuk pamer, bukan untuk memuaskan keinginan daging, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Itulah perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi, betul? Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan kelihatannya saya tidak tahu pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Walaupun kita semua berharap ini cepat berakhir. Masih ada kesempatan untuk menabur dan bekerja. Saat-saat seperti ini, taburan sekecil apapun sangat berarti bagi kita yang menabur dan bagi mereka yang menerima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan kami menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa. Ajar kami semua, termasuk mereka yang menyaksikan program ini, untuk menikmati janji Tuhan ini dengan lebih giat bekerja dan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami bisa menikmati, supaya kami bisa merasakan berkat Abraham yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi minggu depan.